Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azkia Maharani. Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis kombinasi bisnis Indofood CBP atau yang bisa disebut dengan ICBP. Ini ada beberapa daftar isi, yaitu yang pertama, aktivitas kombinasi bisnis, yang kedua, perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisinya, yang ketiga, latar belakang dan alasan kombinasi bisnis, yang keempat, dampak setelah kombinasi bisnis, yang kelima, nilai transaksi akuisisi, dan yang terakhir, latar belakang dan alasan kombinasi bisnis. Selanjutnya, aktivitas kombinasi bisnis. ICBP melakukan akuisisi terhadap Final Company Limited, sebuah perusahaan produsen mie instan yang memiliki operasi global, khususnya di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Final dikenal sebagai produsen mie bermerek Indomie di luar Indonesia berdasarkan perjanjian lisensi dengan Indofood. Kombinasi ini dikategorikan sebagai integrasi horizontal karena ICBP dan Final berada dalam lini bisnis yang sama, yaitu makanan olahan mie instan. Namun secara geografis, keduanya melayani wilayah pasar yang berbeda, sehingga kombinasi ini juga bersifat strategis untuk memperluas jangkauan pasar global ICBP. Tujuan utama dari aktivitas ini bukan hanya untuk meningkatkan volume penjualan, tetapi juga untuk memperkuat pengaruh merek Indomie secara global, memanfaatkan kekuatan distribusi Final yang telah mapan di negara-negara berkembang dengan potensi pertumbuhan pasar yang tinggi. Yang kedua, perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisinya. Perusahaan pengakuisisi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, ICBP, anak usaha dari Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak di bidang makanan dan minuman dalam kemasan. Selanjutnya, perusahaan yang diakuisisinya, Final Company Limited, perusahaan produsen mie instan yang berbasis operasi di negara-negara seperti Arab Saudi, Nigeria, Mesir, Turki, Kenya, Ghana, dan Serbia. ICBP mengakuisisi 100% saham Final dengan struktur kepemilikan, yaitu sebagai berikut. 51% saham diakuisisi dari Penil Corporate Ltd, dengan 49% saham diakuisisi dari Steinhardt Company Ltd. Penil memiliki kapasitas produksi tahunan yang mencapai lebih dari 10 miliar bungkus mie dan memiliki jaringan distribusi yang luas di pasar Timur Tengah dan Afrika. Dengan akuisisi ini, ICBP secara resmi menjadi pengendali penuh atas operasi Penil. Selanjutnya, latar belakang dan alasan kombinasi bisnis. Indofood CBP memutuskan untuk mengakuisisi Penil Company Limited karena beberapa alasan strategisnya. Yang pertama, ekspansi global. Pasar mie instan di Indonesia pertumbuhannya sudah tidak secepat dulu. Karena itu, ICBP perlu mencari pasar baru di luar negeri agar perusahaan tetap berkembang untuk pertumbuhan jangka panjangnya. Alasan yang kedua, akses ke pasar internasional. Penil sudah memiliki jaringan distribusi yang kuat dan luas di berbagai wilayah, yaitu Timur Tengah, Afrika, dan berbagai Eropa Timur. Dengan mengakuisisi Penil, ICBP bisa langsung masuk ke pasar-pasar tersebut tanpa membangunnya dari awal. Selanjutnya, alasan yang ketiga, efisiensi produksi dan logistik. Akuisisi ini juga memungkinkan ICBP dan Penil untuk bekerja sama dalam proses produksi dan pengiriman barang. Dengan begitu, biaya operasional bisa ditekankan dan proses menjadi lebih efisien. Alasan selanjutnya, memperkuat merek Indomie. Dengan mengontrol langsung Penil, ICBP bisa menjaga kualitas dan konsisten Indomie di pasar internasional. Hal ini penting agar merek Indomie tetap kuat dan dipercaya konsumen di seluruh dunia.
Dan alasan selanjutnya, pendapatan dari luar negeri. Setelah akuisisi, pendapatan ICBP dari luar negeri meningkat. Ini membuat ICBP menjadi perusahaan yang lebih kuat dan kompetitif di tingkat yang global. Ada beberapa dampak setelah kombinasi bisnis. Dampak yang pertama yaitu bentuk dan operasi perusahaan. Penil tetap beroperasi secara entitas terpisah di tiap negaranya, namun sekarang berada di bawah kendali dan konsolidasi ICBP. Dampak yang kedua, logo dan merek. Merek Indomie tetap digunakan karena sudah memiliki kekuatan pasar, tidak ada perubahan besar dalam branding merek Indomie tersebut. Dampak yang ketiga, produk dan layanan. Tidak ada perubahan dalam portofolio produk utama, namun pasar luar negeri menjadi lebih strategis dan terintegrasi dengan strategi pemasaran global ICBP. Dampak yang keempat, nilai saham. Pasar merespon akuisisi ini dengan fluktuasi saham ICBP, terutama karena nilai akuisisi yang sangat besar. Beberapa investor mengkhawatirkan nilai premium yang dibayarkan oleh ICBP, namun ada yang pula yang melihat ini sebagai langkah jangka panjang yang strategis. Dan dampak yang terakhir, yaitu persepsi publik. Publik dan analisis keuangan memberikan respon campuran. Beberapa pihak memuji langkah ekspansi global ini, sementara sebagian lainnya mempertanyakan efisiensi dari harga akuisisi yang tinggi ini. Nilai transaksi akuisisi. Total nilai akuisisi Penil Company Limited oleh Indofood CBP adalah USD 2,998 juta atau sekitar dengan 44 triliun rupiah. Struktur pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama USD 1,524 juta pada tahun 2020, tahap yang kedua USD 1,474 juta pada tahun 2021. Dan akuisisi ini berasal dari kas internal perusahaan dan pinjaman dari afiliasi termasuk Indofood dan First Pacific. Ini menunjukkan bahwa akuisisi ini adalah langkah besar yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan secara signifikannya. Dan yang terakhir, item kombinasi bisnis dalam laporan keuangan. Beberapa item yang muncul sebagai dampak langsung dari akuisisi ini adalah goodwill, yang timbul dari akuisisi ini tercatat lebih dari USD 1,7 miliar, mencerminkan selisih antara harga beli dan nilai wajar aset bersih Penil. Goodwill ini menunjukkan adanya potensi ekonomi masa depan yang diharapkan ICBP dari akuisisi ini, termasuk sinergi operasi, perluasan pasar, dan kekuatan merek. Yang kedua, kepentingan non-pengendalian. Meskipun ICBP mengakuisisi 100% saham Penil, sebagian pendanaan melibatkan afiliasi sehingga dalam konsolidasi laporan keuangan tetap tercatat kepentingan non-pengendalian. Selanjutnya, tidak ada likuidasi. Penil tetap beroperasi dan tidak dilikuidasi, sehingga transaksi ini bukanlah pengambilan untuk tujuan likuidasinya, melainkan sebagai memperluas jangka panjang. Dan yang terakhir, konsolidasi penuh. Sejak akuisisi, laporan keuangan Penil dikonsolidasikan penuh ke dalam laporan keuangan ICBP. Hal ini menyebabkan kenaikan yang signifikan pada total pendapatan, aset, dan kewajiban ICBP secara tahunannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.